Kalian dengar nggak? Dengar. Dengar nggak? Ya, nggak dengar. Nggak dengar. Ya itu suara rakyat Indonesia. Oke. Siap. Bacot. Awalan yang lumayan. Indonesia Raya. Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di Informal Podcast dan kali ini saya bukan kebetulan sih karena janjian sebenarnya ya. Jadi hari ini kita sama H2 Husnan dan Hasto. Ini udah namanya cukup politis ya untuk kampanye wali kota Jogja. Aduh. Nah ini mereka ini adalah founder dari Kejuran, kedai bajigur Purbayan. Ya. Apa kabar mas-mas kalian? Alhamdulillah baik. Saya juga baik-baik terus. Yang dekat Mas Hasto. Saya juga baik-baik aja. Kurang lagi. Sampun. Nah oke, jadi kita di sini akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Hasto dan juga Mas Husna sama mereka berdua, dan kita akan ngulik sebenarnya apa sih yang sedang mereka jalankan hari ini gitu, dan apa sih mimpi-mimpi mereka ke depan tuh mau ngapain sih dengan Kejuran ini gitu kan. Nah, tapi katanya salah satu co-foundernya Tokopedia, Siapa tuh? saya lupa. Enggak, namanya Mas Leon. Dia dulu kuliah di Atmajaya. Nah, salah satu hal yang selalu dari sebuah perusahaan itu atau sebuah usaha itu yang selalu ditengok pertama kali adalah who is the man behind the company dong, maksud the scenes. Behind the scenes kita ada Nandito dan lain sebagainya. Nah, makanya kita akan tanya-tanya dulu tentang orang-orang di balik Kejuran. Iya. Oke. Siapa nih yang kira-kira bersedia pertama ditakon-takon nih? Sweet dulu. Waduh. Enggak usah. Tenanan lagi. Enggak. Tambah sih yang kedua sini ya. Monggo. Nah, mungkin dari yang paling dekat, Mas Hasto dulu. Mas, kan nggak semua orang itu punya pikiran untuk jadi pengusaha. Nggih, bener. Nah, kok jenengan kemudian punya pikiran untuk oke deh, aku buka usaha bikin kedai bajigur itu, dulu kamu tuh pas kecil makan apa gitu? Saya kecil makannya telur sama kecap. Tiap hari itu. Enggak, tapi dulu pas kecil itu apakah memang misalnya dari segi keluarga, dari segi lingkungan tuh juga isinya adalah orang-orang yang punya usaha, atau kapan sih, atau di titik mana sih kamu kemudian kepikiran bahwa oke deh aku mau bikin usaha deh kayaknya? Oke. Ya, pertama dari masa kecil keluarga dulu ya. Kalau di keluarga sendiri malah justru nggak ada yang basicnya ke entrepreneur sih. Nggak ada yang buka usaha, semuanya ya Bandar. karyawan. Bandar ya, katakan bandar ya. Semuanya ya kerja di kantor gitu. Nah, berangkat dari situ aku pengen jadi salah satu bagian keluarga yang paling beda sendiri. Makanya dari kecil tuh aku agak ngeyel orangnya. Nggak suka kalau sama semuanya gitu. Melawan ya? Iya, senengnya melawan gitu, beling. Bahasa Jawanya. Siap. Jadi ya berangkat dari situ, terus waktu SMA, orang tua minta saya masuk sains atau IPA kalau di. Tapi saya nggak mau. Gitu. Saya pengen masuk IPS, saya pengen belajar ekonomi, saya pengen belajar sosial dan sebagainya. Nah dari situ terus lulus, kuliah di UPN, kebetulan kuliahnya juga manajemen, yang pasti berhubungan dengan bisnis juga. Nah dari situ muncullah ide ini setelah lulus, ada pandemi, nggak ada kegiatan, ya gimana caranya kita buat produktif aja lah. Awalnya dari iseng, yuk bikin sesuatu yuk. Ya udah berangkat dari situ kita belajar dan memulai ini. Yang penting berani memulai dulu sih. Oke. Itu kalau dari saya. Siap. Kalau dari Mas Husna gimana Mas? Kalau saya kebalikannya dari Mas Hasto. Loh? Jadi awalnya kalau kata Mas Hasto tadi bilang keluarganya itu nggak ada yang entrepreneur. Basicnya, kalau saya basicnya entrepreneur semua. Semuanya? Bapak Ibu. Jadi dari saya kecil, ayah saya sudah berkecimpung dalam dunia entrepreneur. Jualan apa Mas? Pertama itu kan ayah saya buka galeri.
Ini ya dulu ya Ya dulu di Magelang juga ada tuh lukisan-lukisan bapaknya Mas Husna. Bisa dilihat tuh. Nanti kita room tour ya. Siap. Setelah tapi selain buka galeri, ayah saya juga ada travel agent dulu, kerjasama sama om saya juga. Terus ada lagi buka warung kupat tahu. Nah, di sini juga. Di tempat lain. Tanahnya banyak sih. Enggak. Canda. Luar biasa. Crazy Rich Kota Gede. Yeah. Justru malah saya yang dari kecil nggak mau jadi pengusaha. Nah ini menarik ini. Iya, kebalikan malahan. Karena pikiran saya kok ngoyo, apa-apa harus diurus sendiri. Saya pengennya kayak menjalani ngalir aja lah. Atau pengen jadi profesional gitu? Ya, profesional dalam suatu bidang gitulah. Nah, tapi kenapa kok kemudian ketemu di titik ini? Karena pandemi juga. Bener, karena efek pandemi. Dan pas itu juga teman saya, ya kita bertiga sih, lebih menawarkan untuk ayo kita bikin sesuatu gitu. Dan dia ada ide pertama nih, kedai bajigur. Oke, ayo kita bikin, berhubung saya punya tempat, please. Saya mengiyakan dan bajigur ini kan menurut saya memiliki peluang yang tidak cukup unik gitu. Cukup unik lah, bener. Dan membawa ke ciri khasan sendiri. Karena menurut bajigur kan minuman tradisional, benar. Sementara kalau mau bikin coffee shop, tapi sebelum bikin kedai bajigur nih, saya kepikiran untuk bikin coffee shop. Ngalahe Odi, awas dia iki, ngalahe Rusna, kancamu dhewe. Tapi berhubung coffee shop udah banyak di Jogja ya, jumlahnya 3.000-an. Setiap 2 kilo itu coffee shop ada. Jadi saya mengiyakan ajakan teman saya untuk bikin kedai bajigur. Yang ngajak tuh si Hasta atau teman saya satu lagi. Berarti aslinya ada 3 founder. Ya, 3 founder, bener. Mana yang satu? Itu menjadi misteri sampai sekarang. Nanti itu tebak-tebakan, yang menang giveaway deh. Di manakah dia? Nah, dari situ langsung nih tanpa babi bu bebo, dengan modal seadanya dan niat nekat gitu aja kita bikin dengan modal dikit-dikit lah. Oke. Gitu. Jadi ini salah satu aku nggak bisa bilang entah positif atau negatif dari pandemi gitu ya. Tapi mungkin kalau nggak ada pandemi, ya ini mungkin tidak ada. Ini kejuran tuh nggak ada ini. Saya juga nggak akan ketemu nih sama dua manusia ini. Jadi kita nggak ketemu. Nah tapi dulu awal-awal nih, ketika kemudian mau bikin ini tuh apakah benar-benar langsung semulus itu, langsung langsung temandang terus bikin-bikin? Atau sebenarnya ada lebih dari satu ide yang kemudian mungkin teman-teman bertiga brainstorming gitu, and then memutuskan oke deh, kayaknya memang lebih cocoknya kita jualan bajigur nih gitu. Kalau hambatan sih kayak nggak ada, cuman hambatan kita tuh cuma dari modal doang sih. Modal cuma seadanya doang. Ya beginilah jadinya. Ini udah berapa bulan? 5 bulan, baru 5 bulan. Jadi sebenarnya kita kurang pantas untuk bicara di sini sih. Wah, itu sangatnya merendah tuh kayak gitu tuh. Nah, kalau mungkin dari Mas Hasto nih. Ini awalan kan mungkin dulu awalnya dari kepepet gitu kan. Karena pandemi mungkin juga yang buka lowongan dikit gitu kan. Iya. Dan mungkin juga was-was misalnya mau kerja di luar kota atau di mana gitu kan. Terus kan akhirnya memutusin untuk bikin kejuran gitu. Yeah. Nama kejuran itu dari siapa itu? Sebenarnya dari misteri owner yang ketiga ini. Awalnya ya itu. Iya. Jadi awalnya saya gabung ke kejuran ini sebenarnya ini kan ide si misteri owner sama Husna. Nah, terus saya kebetulan main ke rumah waktu ada mereka berdua main ke rumah Husna. Nah, terus diajak, yuk bikin sesuatu yuk. Apa? Kedai bajigur. Nah, saya kan tipe orang yang bukan orang yang suka planning. Nggak banyak planning, tapi
kalau ada ide, yuk jalani, ayo tak bantu gitu. Jadi saya masuk ke situ, ayo mulai, kurangnya apa, kita omongin bareng-bareng, terus jalan. Nah, saya seperti itu. Kalau nama kejuran sendiri itu ya dari si mystery owner ini ya. founder pertama berarti. Iya, founder pertamanya. Siapa itu founder pertamanya kejuran ya? Nanti bisa ditebak ya. Tapi sekarang setelah kemudian establish selama kurang lebih 5 bulan, kira-kira nih kan udah mulai ngelihat tren yang terjadi selama 5 bulan di kejuran ini gitu kan. Ini si wedang ini wedang bajigur nih namanya nih. Bajigur ini bajigur panas, ini bajigur susu es. Bajigur panas dan bajigur susu es. Ini bedanya biasanya nggak pakai roti, di sini pakai roti. Ya. Yoi. Nah ini apakah wedang ini tuh yang teralis atau bukan? Jangan-jangan malah bukan. Wih. So far di 5 bulan terakhir ini memang yang paling hits di sini bajigur. Wih. Jelas itu. Sudah berapa tahu berapa gelas? Kalau berapa gelas? Ya belum sampai 1000 sih, tapi ya lumayan banyak. Ratusan udah ada. Mantap sekali. Terus juga sebenarnya ini kalau mau ngulik desain juga agak boleh deh. Ini sebenarnya gini, wedang bajigur itu kan dia coklat gitu ya. Tapi kenapa sih kalian milihnya kuning gitu sebagai latar ininya? Lebih ke agar menarik perhatian orang aja sih. Kan unik itu juga kuning apa? Nah, warna kuning kan warna yang mencolok, yang cenderung kayak orang langsung bikin klik ketika ngelihat dulu. Gila. Lebih di situ dan kita menyesuaikannya lebih menyesuaikan aja sih yang di dalam itu kuning. Kalau yang di luar kuning, kita yang dalam kuning juga gitu. Ini OTW kuning ini berarti teman-teman. Ya, OTW lah. OTW kuning ini nanti. Nah, satu hal yang menarik juga dari mereka berdua setelah saya tanya Google siapakah mereka gitu kan. Saya nemu LinkedIn-nya mereka. Dan ternyata mereka adalah alumni sebuah warnet terkemuka di Jogja. Jadi dulu kalian tuh ngapain? Jadi OP atau jadi apa? Jadi OP sih. Kan itu pas SM. Bukan, ini pas kuliah akhir juga. Barengan? Yap. Wow. Wah sekali ya bang mereka. Kita solid. Sahabat sejati. Sahabat sejati. Kerja aja bareng. Istrinya sama. Iya. Wow. Maksudnya isinya? Istrinya sama. Enggak dong. Kirain isinya. Apaan isinya? Kan solid itu kan. Istri. Jadi dulu ngapain sih kok kemudian milih ke sana gitu Pak? Kalian sebenarnya hanya ingin mengcopy film-film game? Kalau dari saya sendiri sih karena saya sering copy film dan kan? Game juga. Terus ngelihat tempatnya tuh kok bagus banget ini. Apakah mereka bahagia kerja di sini gitu kan? Tempatnya nyaman gitu dan mereka selalu menyambut saya dengan senyum. Ramah. Ya, padahal itu udah SOP sih. Saya pernah ke salah satu grupnya dan seperti itu juga sih. Terlihat senyum walaupun di hati sedang mengaung-ngaung, tidak tahu. Ya, terus saya kan join lah, pengen join juga. Ternyata iseng-iseng daftar, ternyata keterima. Ya udah ternyata itu part time atau part time dan saya juga butuh uang tambahan kan. Nah, kalau Mas Hasto kenapa Mas alasannya Mas? Di saya karena itu melu-melu Husna. Enggak, ada masuk semester 7 atau 8 ya, saya lupa ya. Itu saya merasa bahwa kalau skripsi doang terus di rumah nggak ngapa-ngapain kayak gabut gitu loh. Bahasa gaulnya gabut. Nyita waktu loh, deh gabut. Iya, karena kayak bisa disambi ya. Kira-kira saya bisa produktif apa ya, saya masuk. Tapi kan juga harus bagi waktu, jadinya milihnya yang part time. Nah, terus dapat info bareng sama Husna juga ternyata. Berarti kalian nggak janjian? Janjian. Oh, oke. Jadi kita dapat info dari misalkan dari IG. Tak kira dari teman misterius. Iseng-iseng daftar yuk. Saya terus ajak coba daftar yuk. Ternyata masuk berdua juga. Oke. Terus ya sekitar 6 bulan lah di sana. 6 bulanan. Sambil skripsi pas. Kontraknya habis, skripsi selesai. Oh berarti kalau saya kontrak tuh selama 6 bulan? Iya. Enggak selama setahun ya? Iya. Oh. Karena nego kita. Oh nego? Iya nego. Harusnya 1 tahun tapi kita nego-nego boleh 6 bulan ternyata. Wih. Punya kekuatan negosiasi yang baik. Investor hati-hati Anda. Isventur waduh.
Nah, selama maksudnya gini, salah satu hal yang identik dengan kalian berdua menurutku ya, setelah aku kenal kalian tuh seneng game, dan kalian kayaknya juga seneng yang sifatnya IT gitu kan. Nah, sedangkan kan hari ini trennya anak-anak muda, atau kalian tidak muda ya jangan-jangan, waduh, itu kan sukanya kayak setelah lulus entah ke startup atau bikin startup gitu kan, sebuah usaha yang dia mengembangkan pakai teknologi gitulah secara kasarnya. Tapi kalian ternyata milih yang lebih konvensional gitu, bikin sebuah kedai gitu. Apa sih alasan kalian gitu? Maksudnya apakah kalian nggak mau riding the wave yang sekarang sedang apa? Tren. Sedangkan kita juga punya beberapa perusahaan IT yang mulai gede gitu kan. Kira-kira gimana dari kalian? Kalau dari saya ya, kenapa saya nggak bikin startup, karena lebih ke tidak punya ilmunya. Mungkin kalau saya ada ilmunya dan tahu cara cari ilmunya, mungkin saya bakal bikin startup. Berarti sebenarnya punya ketertarikan. Ada ketertarikan, jelas. Apa yang membuatmu tertarik dengan startup sebenarnya? Berhubung apa ya, Indonesia sedang gencar-gencarnya memasuki 2.0, industri 2.0. Kok 2.0? Iya deh. Wah, ini berarti dia gak muda beneran. Salah. Dia gak muda. Tolong di-cut. Dia gak muda. Tidak ada cut-cutan di Informal Podcast. 4.0. Ya, jadi masuk ke era teknologi di mana semuanya tuh sedang masuk ke apa ya, peralihan ke teknologi gitu kan. Siapa yang tidak mau, itu adalah sebuah peluang sih menurut saya. Ya, saya jelas mau sih, cuman nggak ada ilmunya dan tidak tahu cara mencarinya, tidak ada yang bisa mengajari juga, mentornya nggak ada. Ya lebih ke konvensional aja, karena memang ini lebih mudah untuk dilakukan atau cari ilmunya lah. Kalau misalnya pengen apa, jujur saya awal bikin ini pun udah bilang sama Hasto sama founder satu lagi itu, kalau saya tuh disebutin lagi namanya, masak itu sangat tidak bisa. Sangat tidak bisa masak saya. Tidak bisa semuanya. Tapi gara-gara modal nekat dan terus saya juga ada kemauan untuk cobalah belajar masak gitu. Saya cuma belajar dari YouTube lah, ini semuanya yang saya pelajari di sini. Thanks to YouTube. Dan juga apa ya, mereka juga share ilmu ke saya sih, Hasto dan co-foundernya satu lagi itu. Kemudian terbentuklah ini. Oke. Karena lebih mudah dicari sih ilmunya. Siap. YouTube ada. Kalau IT kan sepertinya butuh mentor yang atau bahkan butuh sekolah gitu kan. Nah, kalau ini kan lebih mudah untuk dicari. Jadinya lebih ke situ sih alasan saya. Kalau Mas Hasto gimana Mas Hasto? Kalau saya emang dari kecil emang udah hobi game. Saya kenal game online itu dari kelas 5 SD gitu. Main apa? PB? Enggak, dulu ada game online namanya Seal Online. Itu game online pertama saya itu. Dan sampai kuliah pun sempat main juga. Masih main? Masih main. Sekarang juga. Udah enggak? Sekarang udah enggak, udah pensiun. Cuman itu game masih ada? Masih. Oh, masih ada. Terus waktu kuliah juga saya pernah ikut sebuah pelatihan dari pemerintah. Terima kasih pemerintah. Wah, ya. Itu pelatihan gratis. Menjilat sekali. Ya intinya ikut pelatihan gratis dari pemerintah. Di sana kita diajari gimana caranya untuk instalasi komputer, gimana caranya untuk perbaikan software seperti itu. Ya kurang lebih, tapi masih basic. Ya dari situ ya aku pernah juga mencoba waktu kuliah kayak buka jasa instalasi software, ya walaupun bajakan nggak boleh ya, jangan ditiru. Ya itu ya jalan, tapi karena waktu itu nggak telaten, jadi ya malas-malasan seperti itulah, nggak jalan. Terus sekarang ngelakuin itu sebagai hobi, misalkan kalau ada temen perlu misalkan kenapa-napa ya kita bantu. Gitu ya. Tapi kalau ketertarikanmu terhadap industri startup gimana? Kamu adakah ketertarikan itu seperti Husna misalnya? Jelas ada. Ya. Saya kalau misalkan ada industri, terutama game ya, kalau saya kan suka game kan. Itu kalau mau hiring saya boleh. Walau AKT. Apa Game Love juga boleh loh. Iya, kan dekat ya kantornya. Dekat ya kantornya.
Itu. Tapi ya karena keterbatasan skill juga. Kalau programming kan juga belum belajar juga kan. Ya dari situ sih. Dan modalnya juga belum ada. Pengen banget belajar sebenarnya. Cuma sebenarnya dari kalian berdua seandainya ada kesempatan, kan setauku Agate itu dia punya akademi sebenarnya. Iya. Terus juga ada namanya yang punyanya Mbak Alamanda tuh Binar Academy. Itu kan juga ngajarin orang untuk kalau Binar kayaknya coding atau apa gitu lupa. Tapi kan kalau dari iya kan dari Agate kan mungkin lebih ke dunia gamenya gitu misalnya. Berarti seandainya ada peluang itu bakal disikat. Iya jelas kalau ada. Halo Agate, ini loh ada yang suka main game. Saya siap masuk. Siap ke Bandung udah dia. Boleh. Kemana aja lah. Oke. Selama berarti kan pengalaman kerjanya ada di KAI ya pas magang setahu. Nah dari aktivitas dua hal itu ada nggak sih sesuatu pelajaran yang kalian ambil yang kemudian punya manfaat ketika kalian ngejalanin kejuran ini? Kira pengalaman atau apa gitu? Dari saya dulu ya. Moga. Ini cerita sedikit waktu saya magang di PT KAI. Ya, boleh. Tepatnya waktu itu 2018 akhir tahun. Di sana saya masuk di bagian staf operasional, jadi langsung di bawah kepala stasiun. Di sana itu saya kerjanya cuma controlling dan controlling. Jadi misalkan ada kereta yang mau berangkat dari stasiun, terus ada jadwal kehadiran staf-staf yang ada di stasiun, terus ada komplain, ada VVIP juga, ada announcement juga. Nah di sana aku tuh melihat bahwa di sana tuh kerjanya itu lingkungannya bagus banget. Yang aku lihat bagus tuh bahwa mereka itu kerja dengan wajah bahagia yang benar-benar bahagia. Tenan. Itu masih beneran, Pak Junan atau udah enggak? Pak kepala stasiunnya waktu itu Pak Iwan Setiawan. Enggak yang di paling atas? Paling atas gitu. Manajer direktur utamanya kurang tahu. Oke. Karena kita masuknya lewat SDM terus langsung ditempatkan di situ. Di situ aku melihat bahwa mereka tuh kerja dengan raut wajah yang bahagia, terus mereka cerita bahwa kerja di situ tuh juga nggak boleh dengan rasa cemberut gitu. Beneran. Walaupun kelihatannya walaupun kelihatannya orang-orang KAI itu tegas, gede, itu kayak serem gitu. Tapi nyatanya waktu saya kerja di sana itu mereka ramah-ramah semua. Mau itu waktu melayani customer maupun sebagai teman untuk belajar. Sesama staf kantor. Dari situ saya belajar bahwa kalau kita kerja itu ya jangan diambil hati. Kita profesional tetap profesional. Siap. Tapi apapun yang kita kerjakan itu dibuat bahagia aja. Bawa happy aja. Iya. Gitu ya. Berarti kalau enggak malah stres. Itu juga yang sekarang kamu bawa ke kejuran gitu. Iya, kurang lebih itu sih. Jadi you are happy. Yep. Selama saya bahagia, saya pengen teruskan. Wih, mantap. Dari Mas Husna, pripun Mas Husna? Kalau saya ini lebih ke disiplin. Sama time management juga. Karena pas ini bukan soal saya kerja atau di KAI ya, karena pas itu saya juga mengambil kursus lain barista, tapi juga skripsi. Jadi saya harus benar-benar membagi 3 waktu tersebut gimana caranya, dan saya belajar banyak dari situ. Dan juga disiplin, time management. Terus di sisi lain udah sih kayaknya cuma itu, time management dan apa ya, lebih ke rasa ingin tahu sih. Kalau ternyata ada banyak hal di dunia ini yang saya tidak tahu dan saya pengen explore. Itu yang makanya saya tidak pernah konsisten terhadap satu hal karena pengen menjelajah dulu lah gitu. Kuliah manajemen, ambil barista kursus, terus juga GOP, sekarang buka usaha. Ya seperti itulah, saya lebih bisa fleksibel. Dan kalau dan di organisasi pun juga saya kerja jadi Kominfo, di mana di situ tuh kerjanya kayak desain, bikin video, fotografi, banyak. Jadi tapi saya di situ saya suka banget untuk
belajar hal baru, dan saya kalau bisa dan ada kesempatan atau jalan gitu, dan bahkan mungkin mentor untuk exploring hal-hal baru, saya mau sih. Punya willingness yang besar ke situ. Tapi ya kelemahannya satu, karena saya tidak konsisten dan tidak ada hal yang saya fokuskan, mungkin jadi tidak ada nilai plus untuk saya sih. Ada karena jujur saya orangnya juga bosenan sih. Itu. Berarti ini ya ini juga satu yang menarik sih dari Husna. Kamu suka fotografi? Kayaknya aku lihat di Instagrammu juga kamu foto-foto. Iya. Maksudnya kamu gak ada keinginan gitu untuk dapat duit dari fotografi? Jelas ada. Saya di sisi itu selain ngepost di IG, saya juga ngepost di Pinterest dan ngejual foto di Shutterstock. Baru Shutterstock sih. Saya di Shutterstock belum ada yang kebeli. Iya, belum ada. Ya, susah juga ya dari foto. Oke. Nah, ini selama udah 5 bulan kalian udah ngejalin ini bareng-bareng, and then kalian punya pengalaman macam-macam juga di belakang gitu kan. Tapi saat mulai ini atau saat ngejalanin ini, ada nggak sih hambatan-hambatan yang mungkin entah dari personal kalian, entah dari regulasi misalnya, atau apa yang kemudian bikin kalian tuh mungkin ragu-ragu mengambil langkah gitu? Apakah kemalasan di dalam diri? Oke, hambatan ya. Kalau hambatan di sini sih kebanyakan sih soal finansial. Kita tidak punya modal banyak, cuy. Jadi para investor yang kalau mau memasukkan dananya kita terima di sini. Nanti mereka berdua siap itu bikin satu presentasi. Lalu nomor 2, menurut saya ini kan usaha yang dibangun sama teman ya. Teman yang benar-benar tiga-tiganya itu belum pernah membuka suatu bisnis. Jadi ya benar-benar semuanya dari nol. Dan itu untuk memisahkan antara hubungan pertemanan dengan profesional untuk membuka usaha itu susah ya kadang. Untuk ya mesti kadang ada perbedaan pendapat kayak gitu, itu yang jadi kalau perbedaan pendapatan, wah itu tidak usah disebutkan. Berapa persen ini presentasinya? Terus apa lagi tuh kira-kira? Ya kurang lebih itu sih. Mungkin dari sudut pandang Husna ada lagi. Kalau saya sih sama kayak Hasto, masalah finansial juga itu pasti di setiap usaha ada lah. Iya, pasti terus dong. Kedua, masalah pertemanan dan kerja tadi sih bener. Karena kadang kita tuh kayak nyuruh teman sendiri untuk melakukan tugasnya kadang kurang enak, nggak enak gitu. Terus di samping itu ada Wah, ini salah satu yang nggak enak tuh gini-gini. Iya bener. Itu dia bener sekali. Awas. Kadang juga nggak jadi deh. Wah, ini menonton nunggu loh. Sebutin Hus. Enggak wis nek bubar kejuran. Lebih ke masalah antara founder tadi sih. Lebih ke situ aja, udah. Tapi dulu ada itu enggak sih? Maksudnya di awal kan umumnya pasti udah tahu sendiri bahwa ketika pertemanan dibawa ke bisnis tuh kadang-kadang ada resikonya. Iya, benar. Tapi dulu di awal-awal ada nggak semacam appointment bahwa oke, pokoknya ketika ini masalah bisnis semuanya harus legowo gitu, atau semuanya harus terbuka, harus jujur apa adanya gitu. Kalau dari saya udah memperingatkan dari awal sebelum kita membuat iki, nek misalnya awak dhewe ngene iki ra iso kaya awak dhewe. Maksudnya harus ada pembatas antara kerja dan teman gitu loh. Sudah saya peringatkan. Dan soal gaji juga awal-awal kita tuh nggak bakal untung. Jadi saya butuh komitmennya aja gitu.
harus mau itu ya. Harus ya. Mau rugi berarti Rugi. di awal-awal tuh. Tapi ternyata Wah, ini Ternyata apakah perlu episode selanjutnya? misteri ownernya Misteri ownernya. mungkin bisa diundang kapan-kapan. Bisa nggak tapi? Coba ditanya aja. Tuh ada penonton nyeletuk tuh. Baru ini loh podcast ada yang nonton tuh live. Iya dari. ini. Kayak konser aja. Nah oke, ini kita udah apa ngobrol bareng tentang apa sih yang ngebuat mereka kemudian memutuskan untuk usaha. Salah satunya ternyata pandemi COVID ini gitu kan. Terus juga mereka punya willingness yang besar untuk apa ya, ibaratnya mereka belum punya pengalaman tentang bikin bisnis tapi mereka tetap memberanikan diri. Itu satu contoh yang menurutku itu keren sih, karena kebanyakan orang tuh bisa berencana tapi ketika dieksekusi wah langsung tuh muntir gitu kan biasanya. Tuhan yang berencana, wali. Iya. Tuhan yang menentukan. Itu dia. Nah, mungkin ini pertanyaan yang apa ya? Ya agak-agak menyulitkan, termasuk kalau saya ditanya gitu juga sih. Tapi kira-kira nih sekitar 24 tahun lagi di tahun 2045 Indonesia itu akan berumur 100 tahun, 1 abad gitu. Nah, kejuran di saat itu ada di mana tuh? Kalau saya ingin mengembangkan kejuran lebih jauh lagi, mungkin punya 100 cabang gitu. Waduh. Tapi Seluruh Indonesia apa di Jogja ya? seluruh Indonesia, Seluruh kejuran. Indonesia. Jelas. Dan nggak cuma jual bajigur, tapi mungkin besok jual Pisuan-pisuan yang lain. Ya, apa? Oh, pisuan-pisuan sing Kan bajigur. bukan hanya jual bajigur tapi lebih banyak lagi mungkin minuman tradisional dan makanan tradisional, atau mungkin dan lagi ada kayak mungkin sub brand dari kejuran. Wah, jadi ini akan dikembangkan. kalau kejuran itu khusus ini. yang tradisional, ada sub brand mungkin yang lain besok. Untuk yang jual yang modern mungkin warung seperti apa, makanan modern seperti steak atau makanan luar negeri, Eropa dan yang lain-lain. Wah, ini Mungkin seperti itu. pengen saya serempet ke sesuatu tapi nggak enak ini. Ya itu sih untuk 20 tahun ke depan, dan itu pasti kan masih lama ya. Oke, dari Mas Hasto gimana Mas? Kamu sevisi nggak nih sama Husna? Jangan-jangan beda. Wah. Ya mungkin kalau dari Menambah api perpecahan ini podcast. 24 tahun ya pas itu mungkin umur saya udah tua banget ya, udah punya keluarga, udah punya anak. Yang pengen saya tekankan untuk kejuran sih, kalau saya pengennya untuk kedepannya, aku tuh pengen memperkenalkan bahwa zaman dahulu tuh makanan-makanan atau minuman-minuman tradisional ini ada. Kan belum tentu kan anak-anak kita besok tahu kalau ada makanan ini. Nah, gitu. Siapa lagi kalau bukan kita yang mau mengenalin. Oke. Kalau bisa ya itu misi kecilnya untuk ke generasi ke depan. Terus mungkin bisa juga Keren. kita bisa membawa bajigur ini atau makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia buat go internasional itu. Wih, Siapa tahu kita bisa keren bikin ini. bajigur kemasan yang nantinya bisa dibawa ke luar negeri. Ngalahin gudeg kaleng ya? Iya, ngalahin gudeg kaleng dan lain-lain. Jos. Siapa yang tahu? Ya, berarti ini dapat kita lihat ya bahwa visinya kejuran itu mau mengangkat makanan dan minuman tradisional sepertinya. Boleh dibilang gitu nggak? Iya, bisa dibilang gitu sih. Semangatnya ada semangat itu ya. Iya. Susun yang kota gede ya toh. Ini luwih sikian daripada Jogja. Jadi ketika mereka mengangkat makanan dan minuman yang sifatnya tradisional, kayaknya itu sangat relevan sih dengan dimana kalian starting point di sini gitu. Nah terus ketika udah ngejalanin ini kan gini, dulu kan kita punya sebuah definisi tertentu tentang sesuatu. Salah satunya adalah tentang sukses gitu. Sukses. Dulu kita mikir sukses tuh punya banyak duit, terus bisa neng dindi gitu kan. Tapi setelah kalian berkecimpung di warung ini, kalian usaha ini, arti sukses tuh sekarang jadi gimana sih di benak kalian gitu?
apakah berubah atau ternyata sama aja gitu dari apa yang kalian pikir sebelumnya? Wah, pertanyaan yang cukup susah. Kalau sukses itu banyak yang mendefinisikan lain-lain ya. Kalau dari saya ya apa ya? Gambaran mudahnya Apa tuh itu sukses tuh? sukses itu kalau saya bisa berguna untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, dan untuk orang-orang di sekitar saya. Kalau saya lebih ke situ sih. Berarti itu Karena ya. ada kayak suatu kebanggaan tersendiri lah buat diri saya sendiri. Kalau saya sudah sampai di titik saya bisa berguna untuk banyak orang, saya merasa itu cukup sih buat hidup saya dan itu goal. Event itu di bidang apapun. Apapun. Dalam hal apapun. Iya, dalam hal apapun. Berarti hablumminanasnya kuat nih. Oke, kalau dari Mas Husna, Sok bijak ya saya. apa Hus? Sukses tuh masih seperti yang kamu pikirkan dulu atau sekarang mulai berubah nih? Kalau dulu saya mikir sukses itu adalah kaya. Kaya apa? Kaya Kaya monyet. raya. Kaya raya, tapi makin kesini ternyata kaya aja nggak cukup. Wah, ternyata nambah teman-teman. Bukan berubah ini, nambah. Jadi pertama sukses untuk saya itu saya harus kaya dulu, kaya raya. Kemudian setelah itu saya pengen berkontribusi pada dunia. Waduh, dunia Semesta bekerja. planet Mars juga. Ya itu sih lebih ke aku pengen membantu banyak orang juga sama seperti Mas Hasto. Kamu punya itu nggak sih? Atau dari kalian berdua punya keinginan menjadi filantropi gitu nggak sih? Oh saya pengen banget. Pengen. Dari saya sendiri saya pengen banget. Kayak Bill Gates. Pengen. Sumpah aku Gitu pengen. ya. Travel kemana-mana. Makanya saya pengen kaya raya karena saya pengen membantu banyak orang. Berarti ini niatan kaya rayanya bagus. Yang penting jangan korupsi bansos. Wih. Betul sekali. Mau jadi booster kasih situ ah. Oke, ini terakhir nih. Ini serius. Menurut kalian apa arti dari menjadi Indonesia? Wah. Terakhir ini. Wah, berat. Apa arti dari menjadi Indonesia? Kalian dan saya juga kita semua suatu hari nanti akan didapuk untuk menjadi orang-orang yang mengusung negeri ini setelah generasi bapak-bapak kita. Oke, mungkin berat sudah banget. tiada. Hal itu akan dititipkan di pundak kita masing-masing gitu kan. Nah, bagi kamu menjadi Indonesia tuh gimana sih? Kalau saya, wah berat juga nih menjadi seorang Pengen jadi Indonesia. presiden nggak sih, Mas? Kalau presiden enggak. Tapi siapa tahu ya nanti. Oh, siapa tahu. Oke, gimana? Kalau menjadi Indonesia untuk saya tuh yang penting saya bangga lahir di tanah ini, di tanah yang banyak sekali perbedaan, yang banyak sekali pulau yang bisa diekspor. Dan saya rasa yang penting kita harus menonjolkan identitas kita sebagai bahwa kita bangga kalau kita itu Indonesia. Kita tunjukkan pada negara-negara lain lah bahwa kita itu punya budaya yang baik, kita itu punya tempat yang indah-indah di dunia. Jadi kita dipandang dunia itu sebagai sesuatu yang patut dicontoh gitu loh. Wih, berarti itu ya. Ya mulai dari cinta pada diri sendiri dulu sih. Dan berguna bagi sekitar walaupun sedikit-sedikit. Berarti tetap ada itu ya, impian untuk membuat Indonesia tuh menjadi katakanlah sebagai mercusuar dunia gitu ya. Iya, Dunia harus lihat nih ada yang namanya Indonesia nih. Ya, makanya satu pesan dari saya, cintai produk-produk Indonesia. Kejuran ID. Wah, masuk bosku. Masuk. Oke, dari Mas Husna gimana Mas Husna? Kalau dari saya menjadi Indonesia itu menerima keberagaman. Menerima keberagaman. Mentoleransi segala perbedaan yang ada. Sekarang mayoritas dan minoritas itu kan kayak kesenjangan yang sangat lebar ya. Saya pengen bahwa tidak ada lagi kata mayoritas dan minoritas. Semuanya adalah mayoritas. Mayoritas bangsa Indonesia. Siap. Ini keren-keren ini mereka berdua ini. Jadi yang satu ingin nunjukin ke dunia bahwa Indonesia bisa jadi mercusuar dunia, yang satu
ingin untuk menunjukin bahwa ini loh Indonesia, meskipun kita beragam macam-macam orangnya gitu kan, tapi kita punya satu semangat yang sama, yaitu untuk menjadi Indonesia. Keren banget lah. Oke, thank you so much Mas Hasto, Mas Husna, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Ini masih kerja sebenarnya mereka. Maaf nggak bisa share-share ilmu banyak ini, kita masih noob. Merendah juga ini lagi nih, merendah ini. Tapi mimpinya tinggi sekali dan itu bagus. Dan kalau jatuh sakit bos. Gak apa-apa dong, seenggaknya tuh justru karena pernah naik dan jatuh daripada cuma di bawah, cuman nengokin ke atas doang, betul, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu dia. Oke teman-teman, sekali lagi makasih Mas Hasto, Mas Husna, thank you so much, dan para penonton sekalian yang ada di sini. Terima kasih. See you. Yang kosong-kosong ini. Ini ada di Purbayan, Kota Gede. Ya. Monggo silahkan berkunjung, di Google Map udah ada ya? Sudah ada, di IG juga ada kejuran.id. Nanti ada giveaway, tunggu aja. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you.